Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan bilangan kuantum. Nah, langsung ke soal ya. Soalnya adalah nilai N yang ditanyakan, nilai N dan L untuk elektron pada orbital 3D adalah. Nah, sebelum kalian menjawab soal ini, kita review dulu tentang keempat bilangan kuantum. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama, nilai nilainya N itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini menunjukkan kulit. Kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut. Nah, ini menunjukkan subkulit. Di mana subkulit itu ada S, ada P, ada D. Nah, nilai bilangan kuantum azimut untuk S, ini untuk S itu nilai L-nya sama dengan 0 ya. Tolong diingat. Untuk P nilai L-nya sama dengan 1. Dan untuk D, nilai L-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan nanti sampai subkulit F, berarti nilai L-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini ada yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menunjukkan orbital atau ruang-ruang yang ada di dalam subkulit. Nah, ingat kembali bahwa untuk subkulit S itu hanya memiliki satu ruang atau orbital, di mana nilai M-nya sama dengan 0. Kemudian untuk subkulit P ini punya 3 ruang, di mana nilai M-nya, nah ini seperti bilangan bulat ya, di tengah-tengahnya 0, kemudian ke arah kanannya positif, jadi ini nilai M-nya plus 1, kemudian yang ke arah kiri ini nilainya negatif 1. Begitu juga dengan subkulit D, dia punya 5 orbital. Maka cara menentukan nilai magnetiknya, M-nya di tengah-tengahnya 0, kemudian ke arah kanan ini ada 2 lagi, plus 1 plus 2, dan ke arah kiri min 1 min 2. Jadi nanti jika suatu elektron itu berada di orbital P, misalnya ya, nah ini di orbital P, maka nilai M yang mungkin adalah 0, min 1, dan plus 1. Kalau di D, maka nilai M yang mungkin min 1, min 2, 0, plus 1, plus 2 gitu ya. Kemudian yang keempat ini ada bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah rotasi elektron. Kalau dia arahnya searah jarum jam, seperti ini ke atas arahnya berarti nilai S-nya plus setengah. Kalau berlawanan arah jarum jam, ini nilai S-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang langsung ke pembahasan soal ya. Ini di soal itu diminta nilai N untuk orbital elektron yang berada pada orbital 3D. Nah, seperti ini ya. 3D, maka kalau ditanyakan berapa nilai N-nya atau kulitnya, ini ditunjukkan oleh angka di depan sini 3. Ya, jadi N-nya sama dengan 3, kemudian karena dia berada di subkulit D, berarti nilai L-nya sama dengan 2. Ingat ya, yang di sini nih. Nilai L untuk subkulit D itu adalah 2. Jadi jawabannya N-nya 3 dan L-nya 2. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Semoga bisa kalian pahami. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah soalnya nilai yang mungkin. Ini ya, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah. Nah, ini ada N sama dengan 2, L sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian N sama dengan 2, L-nya 2, M-nya plus 2. N sama dengan 3, L sama dengan 3, M-nya sama dengan 1. Untuk D itu N sama dengan 1, L sama dengan 1, M-nya sama dengan 0. Dan untuk yang E, N-nya sama dengan 3, L-nya 2, M-nya plus 3. Nah, untuk bisa menjawab soal seperti ini, maka tolong diingat kembali tentang konfigurasi elektron ya. Nah, pada subkulit, ingat, untuk kulit yang pertama hanya berisi satu subkulit yaitu S. Jadi untuk kulit pertama, maka L yang mungkin, nilai L yang mungkin itu adalah
0 karena hanya memiliki satu subkulit S. Jadi di sini kalau N sama dengan 1, maka ini tidak mungkin L-nya sama dengan 1. Karena untuk N sama dengan 1, artinya kulit pertama, itu hanya memiliki satu subkulit S. Jadi yang mungkin L-nya itu adalah 0. Gitu. Paham ya? Jadi untuk yang D berarti ini tidak mungkin. Lanjut untuk nomor kulit kedua ini ya, untuk yang kedua, kulit kedua, maka subkulit yang mungkin di kulit kedua adalah S dan P. Jadi nilai L yang mungkin di N sama dengan 2 itu adalah 0 dan 1. Sekarang kita lihat ya di soal. Ini jawabannya. Untuk N sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 1. Berarti ini mungkin. Maka dia berada di subkulit P ini ya. Nah, tetapi untuk N sama dengan 2, L-nya 2, maka ini tidak mungkin. Karena untuk di kulit kedua, itu hanya berakhir di orbital P. Tidak ada D ya. Sedangkan L sama dengan 2, ini untuk orbital D. Ya, paham ya? Maka yang B ini tidak mungkin. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk N-nya sama dengan 2, L sama dengan 1. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ini mungkin. Nah, sekarang kita cek nilai M-nya. Mungkin nggak? Nah, untuk L sama dengan 1 berarti adanya di orbital P. Ini di subkulit P, maaf ya. Ini di subkulit P. Mungkin nggak M-nya sama dengan min 1? Nah, kita lihat di sini. Untuk P, maka nilai M yang mungkin adalah 0, min 1, dan plus 1. Maka jawaban yang A itu benar atau mungkin. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana kita cek lagi yang C ya. Ini N sama dengan 3. Nah, kalau N sama dengan 3 itu berarti dia berada di kulit ketiga. Kulit ketiga mempunyai 3 subkulit yaitu S, P, dan D. Berarti nilai L yang mungkin itu adalah 0, 1, dan 2. Sedangkan di C itu nilai L-nya 3, maka ini tidak mungkin. Gitu ya. Kemudian yang E, nah N sama dengan 3, oke, berarti dia berada di kulit ketiga. L sama dengan 2, mungkin nggak? Mungkin. Karena untuk N sama dengan 3 itu sampai 3D. Maka L-nya sama dengan 2 mungkin ya. Nah, tetapi kita cek M-nya. Benar nggak plus 3? Mungkin nggak nih plus 3? Sekarang kita lihat. Kalau L2 itu berarti dia berada di subkulit D. Nah, sekarang kita cek nih. Nilai M yang mungkin kalau berada di subkulit D. Itu adalah plus 1, min 2, 0, plus 1, plus 2. Maka untuk yang option E ini tidak mungkin. Ya. Jadi sepakat ya, jawabannya adalah yang A. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk yang soal yang ketiga ini masih ditanya tentang bilangan kuantum. Tetapi yang diminta adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir yang mungkin untuk S yang mempunyai jumlah elektron 16. Nah, langsung saja kita jawab ya. Nah, untuk konfigurasi elektron S, nah ini kita sepakati dulu 1S2, 2S2, 2P6. Ini sampai sini 10, 3S2, 3P6. Jadi subkulit terakhir itu adalah 3P. Maka elektron terakhir pastinya akan berada di subkulit 3P ini. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram orbitalnya? Ini sudah Ibu gambarkan ya diagram orbitalnya. Karena P itu 4, maka kita isikan elektron yang sejajar dulu, yang searah jarum jam. Ini 1, 2, 3. Nah, karena ini sudah terisi penuh, maka satu elektron lagi adalah menempati orbital yang ini dengan arah yang berlawanan karena tidak boleh spinnya sama. Nah, yang ditanyakan adalah keempat bilangan kuantum. Bagaimana untuk menentukan nilai N? Karena tadi yang diminta adalah elektron terakhir, berarti dia berada pada subkulit terakhir, yaitu jadi 3P. Nah, bagaimana nilai N-nya? Berarti ini tinggal dilihat dari ini, menunjukkan ini kulit ya. Kalau dia berada di kulit ketiga.
Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, karena subkulit terakhirnya ada P, berarti L-nya sama dengan 1. Dan untuk menentukan berapa nilai M yang mungkin, karena P ini dia punya 3 orbital seperti ini, maka M yang mungkin adalah min 1, 0, dan min 2. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Berarti kita cari N-nya sama dengan 3 dan L-nya sama dengan 1. Nih ada 4 option yang nilai N-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai L-nya yang 1. Nah, berarti ada B, ada D, dan E. Nah, M yang mungkin tadi, M yang mungkin itu adalah 0 plus 1 min 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah, yang benar itu adalah B. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Karena ini nilai M-nya min 2 dan ini plus 2 ini tidak mungkin. Gitu ya. Oke, dari 3 soal ini mudah-mudahan bisa kalian pahami dan nanti bisa mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Tolong disimak baik-baik videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.